Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hols, Hai Hol. Nah, perkenalkan nama saya Kodrat Rahmadi dari kelas 11-4. saya Muhammad Ramadhani dari kelas 11 4 juga. Oke, kembali lagi di podcast kita yaitu podcast Huru Huru hara. Hara. Oke, BTW kemarin kita liburan semester gak sih? Iya, Kalian lumayan ini nggak panjang itu. apa? Kalian harus nonton sih ini podcast wajib ini tentang sosial media itu berbahaya. Nah, waktu kemarin kita jalan-jalan nggak? Karena, Nah, BTW kamu jalan-jalan kemana nih pas waktu liburan ini? aku kemarin waktu liburan itu jalan-jalan ke Jogja. Waduh, seru gak sih itu? Wah, seru banget Hmm. pastinya. Ceritain dong kisah-kisah waktu kamu di Jogja nih. Gimana itu? Nah, diantaranya banyak terjadi permasalahan juga kalau di sana itu. Yang pertama itu pasti macet itu pasti banget di daerah Colomadu, terus Kartasuro gitu macet banget itu pasti kalau arah pulang Hmm. itu. Waduh, seru sih ya, seru, 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 Terus seru. terus terus. Ntar kita kan naik kelas 12 nih. Habis ini kita udah selesai nih sekolah. Terus Nah, mau lanjut kemana nih kira-kira gitu? aku sih rencananya mau kuliah di Surabaya. Oh, di Surabaya. Hmm. Ambil universitas apa tuh kira-kira? Nah, kalau menurut hatiku sih aku pengennya UNER Oh, gitu. UNER. Bener-bener. Nah, kalau kamu mau pengennya kemana? Mungkin ini di daerah Malang gitu. Ke Kalau nggak daerah gitu di mana? Universitas UB atau enggak di Universitas Negeri Malang gitu kira-kira. Nah, prodi Oke. yang cocok itu apa sih buat kamu sendiri di situ? Nah, kalau menurut aku sendiri tuh prodi yang cocok itu manajemen bisnis. Kalau soalnya Manajemen aku bisnis. ngambil itu mau usaha juga soalnya. Oh, usaha. Bagus, 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 Nah, bagus. kalau kamu gimana? Kalau aku sih ngambil ke ini sih, prodi mungkin jurusan hukum mungkin. Karena Hmm, apa ya, boleh, boleh, lebih boleh. simpel aja, suka aja sama hukum. Oke, kita kembali Oke. lagi ke topik kita yaitu sosial media itu berbahaya. Nah, Nah, iya. kamu tahu nggak sih, eee, kita ini bahas topik sosial media ini karena apa? Karena ya sosial media ini berbahaya gitu loh. Oh, gitu gitu gitu. Nah, sosial media ini apa sih yang membuat bahaya itu apa sih? Nah, kalau menurut pandangan aku pribadi ya, kalau sosial media itu kalau buat anak kecil juga itu umurnya kan belum cukup juga gitu. Iya iya iya. Terus kecanduan, barangkali ada yang kayak agak gimana 17 ke atas gitu kan, anak kecil kan kayak gimana gitu kan. Iya, berarti tidak apa, tidak Tidak boleh, disarankan lah. tidak disarankan ya Iya, untuk batas betul. waktu yang tertentu. Iya. Oke oke. Nah, contohnya kemarin ada yang viral itu, waktu itu tahun berapa gitu ya di TikTok, karena bermain gadget terus pas sambil headset-an, akhirnya meledak gitu sampai kejadian meninggal pada waktu itu ya. Oh iya itu tapi udah lama nggak sih itu ya Udah waktunya? lama sekali pastinya, karena kita membahas tentang masa itu. Nah, di sini kita, eee, mengedukasi kepada kalian semua tentang sosial media itu berbahaya. Nah, Betul. eee, tema kita ini termasuk salah satu tema yang, untuk menginspirasi, pada orang tua yang apa, seharusnya mengajak anak-anaknya untuk jangan mengasih gadget pada waktu dia masih kecil, supaya dia tidak Betul kecanduan. betul, mengedukasi juga Iya, kan. mengedukasi. Nah, di aplikasi TikTok sendiri, itu sungguh banyak sekali anak kecil yang berkeliaran di situ. Ya itu kalau menurut pandanganku pribadi kayak kamu itu belum waktunya gitu Ya, loh kok. kurang efektif gitu Nah, ya. betul harusnya itu kalau waktu aku sendiri dulu waktu SD gitu, mainku ya sama-sama teman-teman rumah gitu loh. Jadi lebih asik Ya, gitu. lebih banyak permainan-permainan zaman dulu ya. Betul. Lebih seru, lebih banyak Ya, pengalaman gitu kan. ya, Lebih enjoy lah. Pandangan betul, wawasan kita ke depannya lebih banyak daripada kita main HP, betul. terus diam di rumah. Nah, itu tepat Lebih itu. kalau di rumah tuh kita akhirnya kalau keluar canggung sama Ya, teman kita sendiri. monoton juga. Iya, terlalu Ya, betul, monoton gitu ya. Nah, di betul, sini betul. kamu sering gunain aplikasi apa sih yang apa menurut kamu membuat dirimu kecanduan di situ? Kalau aku sih yang paling utama TikTok ya.
Soalnya kalau TikTok itu nggak kerasa nge-scroll langsung 1 jam gitu, 1,5 jam, 2 jam gitu. Kadang sampai lupa juga buka WhatsApp gitu. Sampai lupa info-info penting ya? Iya, betul. Sampai Aduh. ketinggalan topik apa-apa gitu Iya, kan? iya, iya. Menurutmu apa sih yang menguntungkan dari tema kita kali ini? Sosial media nggak bahaya tak? Gitu. Kalau menurut aku sendiri, menguntungkannya kita bisa mengedukasi kepada semua orang, apalagi yang masih baru punya anak umur 2 tahun, 3 tahun yang sering kecanduan bermain gadget juga gitu. Berarti ini tema kita menguntungkan banget ya buat Iya, orang-orang sekalian ya. betul. Oke, oke. Lingkungan sekitar juga. Kira-kira nih, apa sih yang penyebab paling apa ya berbahaya banget dari sosial media ini? Dari selain contoh kita yang awal tadi, seperti sambil tiduran terus HP-nya meledak, terus buat anak kecil jadi monoton buat keluar rumah gitu. Selain itulah, apa ini? Sepenglihatan aku sih kalau itu mungkin depresi ya kalau HP-nya diambil gitu, nangis gitu. Mungkin kalau aku dulu ya nangisnya gara-gara disuruh pulang, Kak, kalau udah maghrib Iya, gitu. iya. Seruan waktu itu ya daripada Betul, waktu betul. sekarang nih. Mungkin kurangnya apa wawasan dan apa namanya apa wawasan masa lalu mungkin ya, atau mungkin orang tuanya terlalu sibuk dalam bekerja hingga akhirnya anaknya sering Dikasih dikasih handphone aja. HP gitu Iya, ya. betul, Oke. betul. Emang susah zaman sekarang nih. Iya, iya. Mungkin kita lebih apa baik untuk ini sih apa mencari tahu asal usul buat seperti anak-anak ini biar dapatlah pengalaman-pengalaman zaman dulu. Pengembangan. Mungkin next lah kita buat Iya, tema iya. lagi baru, tema-tema mungkin untuk masa lalu supaya kita anak-anak ini dapat belajar lah dari podcast kita kali ini nanti ya. Betul, Oke, betul, oke. betul, betul. Nah, oke. Kita masuk pada topik sosial media itu gak Bahaya, bahaya kah? Kak. Oke, oke. Nah, di sini peradaban manusia dari dahulu sampai sekarang telah menghasilkan berbagai kemajuan komprehensif setiap zamannya. Nah, kehadiran manusia sebagai makhluk yang berakal berhasil menjadi pusat dari pergerakan perubahan dunia. Salah satu perubahan yang dihasilkan oleh kecerdasan intelektual manusia adalah kemajuan sistem teknologi. Beragam inovasi teknologi tentunya sangat bermanfaat dalam rangka memudahkan pekerjaan manusia sehari-hari. Oke. Nah, di sini nih banyak inovasi-inovasi teknologi yang bagus sih. Cuman orang-orang tua ini yang selalu mengasih anaknya HP gitu. Jadi kasihan anaknya. Kurang mendidiknya lah, lebih Iya, tepatnya jadi itu. anak ini tuh kurang banyak sekali kurangnya sih mungkin ya. Ya, kurang Dari merasakan alam iya, bebas kurang gitu. merasakan kasih sayang mungkin ya karena dikasih HP mulu Betul. ya. Oke, oke, lanjut, lanjut. Kemajuan peradaban dan perkembangan teknologi menjadi sebuah hal yang lumrah dan tidak dapat kita hindari. Kemajuan teknologi dan informasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Oke. Salah satu contoh dari kemajuan sebuah teknologi informasi adalah hadirnya media sosial yang bisa menghubungkan kita dengan siapapun dan kapanpun tanpa harus bertemu secara tatap muka di dunia nyata. Nah, contohnya apa sih seperti ini? Mungkin aplikasi Ah, WhatsApp atau betul, enggak betul. apa ya? Kalau Instagram juga bisa iya nggak sih? bisa, kalau apalagi sekarang anak kecil itu suka nge-game Free Fire. Itu bisa Nah, saling ngomong nggak sih? iya Aduh, Free tepat itu Free Fire, Free Fire. Fire. Sampai ada yang berkata kasar, Nah, itu HP-nya kurang mendidik sih. dilempar Kurang gitu. mendidik itu, kurang Aduh, mendidik itu. belum tahu rasanya cari Jadi uang itu. mungkin susah banget sih zaman sekarang ini ya. Oke. Media sosial menjadi hal yang candu bagi seluruh kalangan masyarakat terutama generasi Z. Contohnya kita-kita nih, Itu ya kan? pasti itu. Oke, oke. Media sosial berhasil membuat kita dapat menikmati segala hal dengan mudah seperti berbelanja di rumah, berkomunikasi jarak jauh, hingga kita bisa mengetahui kejadian yang terjadi di belahan dunia lain dengan cepat tanpa harus mengunjungi tempat tersebut. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini yang saling menguntungkan ini. Contohnya ketika kita mager nih, atau enggak kita lagi sakit, nggak ada orang di rumah, kita bisa langsung pesen nggak sih? Ya, Makanan lebih cepat gitu ya, makanan, lebih cepat. obat, kan Ini contoh banyak cara positifnya ya, saja ya, contoh positifnya positifnya ini. saja. Nah, nah kita ini kenapa kita kok bisa cepet gitu ya tahu apa namanya informasi-informasi dari luar, entah kecelakaan, entah kejadian apa yang kita nggak tahu, jadi akhirnya kita tahu.
banyak sekali seperti itu ya. Iya, Contoh banyak Twitter, banget itu. oke ya, Iya, Instagram, Google. Iya, Google. betul. Itu Dari lebih menguntungkan sih buat pelajar-pelajar gitu kompas.com ya. gitu itu juga Buat banyak pelajar-pelajar itu banget itu. menguntungkan banget itu. Karena Google itu sumber informasi, Informasi betul. informasi antara valid tidak valid kita harus melihatnya kembali. Kita Ya, harus cross check lah cross check. supaya kita ini tidak salah info atau terkena hoax gitu kan. Ya, Oke oke. Lanjut, silakan. nah, media sosial dimulai pada tanggal 24 Mei 1844 sebagai rangkaian titik dan garis elektronik pada alat telegraf. Ini adalah awal dari apa yang kemudian menjadi komunikasi digital. Pada waktu yang sama, Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf pertama ke publik. Agar komunikasi digital dan internet modern dimulai dengan lahirnya Advanced Research Project Agency New York atau yang singkatannya itu ARPANET gitu ya. Pada tahun 1969. Jaringan digital ini dibuat oleh Departemen Pertahanan US, menghubungkan para peneliti dari 4 universitas untuk mengembangkan perangkat lunak, perangkat keras, dan data lainnya. Pada tahun 1987, National Science Foundation meluncurkan jaringan digital nasional yang lebih kuat bernama NSFNET. Ini adalah tonggak penting dalam perkembangan internet. Oke, bentar. Itu nggak penting dalam perkembangan internet itu contohnya apa sih? Mungkin ini ya, apa jaringan-jaringan mungkin ya, Ya, supaya kita itu bisa mengakses lebih cepat lebih mungkin, ya. mudah Lebih gitu mudah ya. ya, gitu Itu, gitu. itu, itu. Mungkin ini yang menguntungkan juga buat kita, Menguntungkan supaya kita banget ini bisa gitu. mencari apa ya, lebih cepat lah, Ya, solusinya lebih mungkin cepat. kalau kita lagi di tengah hutan apa di mana kan mungkin ada kayak satu Sinyal, ya, jaringan, ya, ya gitu itu gitu. Ya. bisa ngabarin apalagi Iya, kalau iya. kita butuh juga gitu kan. Itu sangat butuh banget sih. Oke oke. Pada tahun 1997, National Science Foundation meluncurkan platform media sosial pertamanya kepada publik. Namun, pertumbuhan dan perkembangan internet antara tahun 1980 dan 1990 memungkinkan munculnya layanan komunikasi online seperti CompuServe, Amerika Online, dan Keajaiban. Layanan-layanan ini memberikan pengguna kemampuan untuk berinteraksi melalui email, pesan buletin, dan obrolan online waktu nyata. Ini menjadi pendorong bagi lahirnya jejaring sosial pertama Sig Degres yang diluncurkan pada tahun 1997. Platform ini memungkinkan pengguna terhubung satu sama lain melalui hubungan global, tetapi berumur pendek. Pada tahun 2001, Friendster diluncurkan dan berhasil menarik jutaan pengguna dengan alamat email sederhana dan pendaftaran online. Layanan pemesanan media sosial lainnya seperti LiveJournal memperoleh popularitas setelah diluncurkan pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, Google mengakuisisi blogger yang dikembangkan oleh Viral Labs pada tahun 2002. LinkedIn muncul sebagai platform untuk pengembangan karir profesional. Sementara itu, MySpace yang diluncurkan pada tahun 2003 menjadi salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi di dunia, terutama karena fitur berbagi musik langsung di halaman profil pengguna. Namun, pada tahun 2008, Facebook menggantikan MySpace sebagai raksasa media sosial. Waduh, Facebook ini. Facebook, Ini, nah, aduh, penting banget. penting Buat banget. anak muda zaman Facebook, sekarang wah, mencari barang-barang di sosial itu cepet nih. marketplace. Marketplace-nya Facebook ini. Betul Lebih murah ini, banget harga itu. miring ini kan, harga miring ini. Iya, tawar seenak hati. Aduh, tawar ngawur-ngawur ya di sini namanya, Iya. Facebook namanya. Mungkin Facebook ini buat anak muda ini bahagia mungkin ya. Wow, Contohnya beli banget sepatu itu. di situ, Iya. nego-nego gampang. Iya. Beli HP kayak teman-teman kita kemarin. Iya, Waduh, betul, gampang negonya. Harga berapa juta jadi berapa juta gitu kan. Waduh. 500.000 ditawar 100. Nah, ini Aduh. tawar mengawur-ngawur ya di Facebook ini. Jangan sampai ya kalian kalau nawar di Facebook ini ngawur-ngawur ini. Ini aplikasi penting ini salah satunya. Mungkin ini
bisa menggambarkan suatu aplikasi yang banyak fungsi. Dari contoh marketplace ada, Iya. buat chattingan di situ juga bisa, buat untuk Upload-upload menambah foto juga upload-upload bisa bisa ya. nih, menambah komunitas juga banyak di situ. Iya. Contohnya banyak sekali tuh, Grup-grup komunitas apa motor, gitu banyak komunitas banget itu. mungkin apa Karang Taruna juga ada di Iya, situ. banyak. Ini Terus apa lagi yang lebih penting? Aku men- tahu nggak? Apa nggak? apa itu? Kamu tahu nggak? Aduh, kurang tahu ini apa itu kira-kira. Nah, kalau Facebook itu bisa kayak loginin game ke Facebook. Jadi kayak akun di keamanan tautan gitu loh. Oh, gitu ya. Keren, Itu keren, yang keren, keren. menurutku penting banget ya. Itu buat mungkin anak-anak pro player zaman sekarang gitu ya. Iya, itu Menguntungkan juga di situ ya. banget Oke, itu. oke, oke. Oke, lanjut, lanjut. Google mencoba meluncurkan Google Plus pada tahun 2012, tetapi tidak berhasil menyaingi Facebook. Pada tahun 2021, Google Plus mengalami masalah keamanan yang serius, mengakibatkan peluncuran platform yang menarik perhatian lebih dari 5 miliar pengguna seluruh di dunia. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan online dan offline, mempengaruhi banyak aspek, antara lain masyarakat dan modern. Yang modern. Iya. Oke, oke, oke. Oke. Media sosial adalah sebuah media online. Ini penting ini, penting. Dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog. Nah, contohnya apa sih yang berpartisipasi ini? Mungkin lebih gampang lah kita membuat grup satu sama lain supaya Betul. mengetahui info-info Ya, gitu kan. barangkali ada Barangkali kenapa-kenapa iya, terus gitu kalau kan. nggak antara gitu apa gampang lah kita mengupload tugas dan lain-lain ya. Betul, betul. Berbagi. Nah, contoh Berbagi. berbagi nih. Mungkin kemarin kita sering lah lihat di seliweran di TikTok gitu ya. Contohnya berbagi secara online. Online. Orang live streaming yang apa? Kayak Didonasi. donasi. Betul. Donasi Ya, mungkin ya, untuk ya. buat Palestina contohnya. Terus buat orang-orang yang butuh lah, gitulah. Nah, di sini menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki dan forum. Forum-forum ini sangat penting sih buat Ya, orang-orang banget gitu itu ya. kalau forum-forum Orang-orang itu. yang sudah pekerja mungkin ya, Ya. lebih penting ya. Kita mungkin masih kurang lah, Ya, tapi kita juga penting lah. penting itu. Namanya kita belajar gitu kan. Ya. Oke. Di dunia virtual, blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk sosial media yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, penting kan ini? Penting banget ini, bro. Banget itu. Oke, oke. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang menggunakan komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang menggunakan di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan menciptakan dan pertukaran user-generated content. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi. Nah, web page pribadi ini contohnya mungkin banyak nih digunakan para guru-guru Ya. untuk mungkin membuat soal-soal. Ya, itu Kalau bisa sangat nih membantu membuat banget itu. kayak ini loh, kalau tahu nih kayak buat ini mengedukasi anak-anak waktu belajar, membuat game belajar. Oh Gitu. iya, betul. Banyak sekali Iya, seperti iya, itu banyak, ya. banyak Banyak sekarang, sekali iya. tuh, banyak. Dulu itu. Itu buat kita supaya tidak bosan mungkin Ya, ya waktu mungkin belajar ya. kalau kita males lihat buku, lihat Iya. HP kan senang. Ya, lihat guru HP, buat dengan belajar sama HP. mengantisipasinya begitu Itu caranya. contoh baik sih, contoh baik. Oke, oke. Nah, kemudian terhubung dengan teman-teman berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, MySpace, dan Twitter. Waduh, Google-nya kok nggak masuk ini ya? Iya, Waduh, kurang Google ini. Padahal itu salah satu yang terbesar juga itu ya. Penting banget Penting itu ya. Oke. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, wah media cetak ini mungkin ada ini belum? Salah satunya koran mungkin ya. Ya, Apa koran ya? Ya, koran itu Apa kalau salah nih? Waduh, salah nih. Kalau salah kita mohon maaf sekalian ya. Soalnya Nanti kita komen aja ya di komen bawah aja ya. gimana ya. Ini salah apa bukan itu. Ya, Kita lupa ini, kita lupa. Oke. Nah, oke. Media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi
dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Saya Kodrat menganggap bahwa segala sesuatu pasti akan ada dampak positif dari media sosial. Kita harus memahami bahwa sosial media terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu blog, microblog, konten, situs jaringan, dan sosial. Virtual blog, virtual sosial, world. Tentu saja dari setiap kategori akan ada dampak positif masing-masing. Pertama, mari kita bicara tentang blog dan microblog. Mereka memberikan tempat bagi kita untuk mengekspresikan diri, baik itu tentang perasaan, pikiran, atau ide-ide kita. Kita bisa berbagi pengalaman pribadi, opini, atau bahkan informasi terbaru kepada orang lain. Oke, lanjut. Nah, kalau saya sebagai Ramadhani menganggap bahwa media sosial tetap berbahaya bagi kita. Meskipun media sosial menawarkan berbagai fitur menarik, kita harus memahami bahwa ada banyak resiko yang terkait dengan penggunanya. Pertama-tama, blog dan microblog sering kali menjadi tempat di mana informasi tidak diverifikasi dengan baik. Ya, contohnya kayak hoax gitu tuh loh, Iya, banyak sekali seliweran hoax itu ya, banget banyak gitu ya. sekali, banyak sekali. Nah, ini bisa menyebabkan penyebaran berita palsu yang membingungkan dan mengganggu persepsi kita tentang dunia di sekitar kita. Kemudian, dalam kategori konten, media sosial seringkali menjadi wadah untuk konten yang tidak pantas atau tidak etis. Oke. Nah, oke, kita langsung saja ya, guys. Mungkin ini lebih cepat aja ya. Ya, Oke. Media sosial itu kayak pisau bermata dua. Ada baiknya, ada jeleknya. Di satu sisi pasti media banget. sosial bisa jadi tempat kita curhat. Banyak Ya, sekali yang curhat nih. banyak Contohnya di sekali. Twitter, IG, dan lain-lain nih. Guys, Kak, kalau misal kayak motor kenapa-kenapa problem kan, guys ini motorku gini nih. Iya, itu Kenapa curhat-curhat gitu itu. ya? Kan ada Video-video yang lucu lebih gitu kan. pengalaman gitu Iya. kan bisa mengedukasi kita itu Iya. banget, membantu banget itu. Nah, bagi-bagi info, ngobrol sama teman, bahkan bisa menghasilkan uang. Kita juga bisa belajar. Belajar banyak hal baru dan membuka peluang baru di berbagai bidang. Contohnya kita bisa membuat bisnis bersama orang di luar. Contohnya kita bisa mengekspor impor lebih cepat dan lain-lainnya. Nah, di situ banyak hal yang mungkin kita harus pelajari dan kita harus mengerti lah. Karena dampak positif juga baik untuk internet dan media sosial ini, meskipun berbahaya untuk anak kecil. Jadi kita harus waspada dan kita harus mempelajari tentang media sosial ini supaya kita apa ya? Supaya kita ini tahu lah, supaya kita ini Tahu, mengerti, ya, ya. supaya kita ini belajar bahwa media sosial itu berbahaya, namun juga Ada baiknya juga. ada baiknya. Jadi kita harus belajar lah. Jangan Jangan lupa lupa like, komen, dan subscribe ya. Podcast kita ini penting kok. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.